guys, kembali lagi bersama gua di Kalian Berada. Semoga liburan kalian menyenangkan. Karena pada kesempatan kali ini Saka yang akan mereview sekaligus membahas kisah menegangkan dari sebuah liburan yang berakhir tragis, di mana liburan tersebut merupakan acara honeymoon dari Teteh Milla Jovovich bersama suaminya. Udah pada kenal kan? Kali ini Teteh Milla berperan sebagai seorang gadis lugu yang baru saja menikah. Film ini berjudul A Perfect Getaway 2009. Meskipun terbilang cukup jadul, namun ketegangan di film ini pasti akan membuat kalian anteng. Film ini juga mempunyai sebuah plot twist yang cukup mencengangkan jika saja kalian belum pernah menontonnya. Apa tuh? Oke lah, daripada kebanyakan cincau, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kemeriahan hajatan kawin dari pasangan Sydney dan Cliff. Bagaimana tidak meriah karena pesta digelar di gedung mewah dan bukan kawin umpet tengah malam. Terlihat para tamu undangan pun begitu kagum dengan hajatan dari pasangan tajir ini. Apalagi saat mereka tahu bahwa Sydney dan Cliff akan berbulan madu di Kepulauan Hawaii. Singkat cerita, Cliff dan Sydney kini sudah berada di Hawaii, tepatnya pada hari ketiga. Dan kali ini mereka akan menuju sebuah pulau indah untuk melakukan pendakian. What makes it so special? It's another day in paradise. There's never any trouble in our rain cloud. Should it be love? Singkat waktu, mereka tiba di sebuah penginapan. Dengan menunjukkan surat izin mendaki, Cliff mengatakan bahwa ia akan melakukan pendakian dan berkemping di pinggir pantai. Tak lama kemudian datanglah seorang anak pantai abis yang akan membantu mengemas perbekalan mereka. Dan perjalanan pun baru dimulai. Ketika melihat pasangan yang butuh tumpangan, Cliff mencoba berbuat baik dengan mengajak mereka untuk papalidan alias nebeng. Tentu saja melihat tumpangan gretongan, pasangan bolang yang bernama Cleo dan Kel langsung menuju mobil. Namun setelah Cleo menyebutkan tujuannya, Cliff merasa keberatan karena jaraknya yang cukup jauh. Terlihat Cliff pun merasa bersalah karena telah PHP kepada mereka. Sementara itu, Kelsey keturunan Asgard menunjukkan rasa kecewa kepada Cliff. Ia pun mengajak pacarnya untuk jalan kaki saja. Leo, get the fuck out of this man's ride. Tak lama kemudian, Cliff dan Sydney melanjutkan perjalanan ke lokasi pendakian. Di tengah pendakian, adrenalin mereka terpacu saat harus melintasi jalur yang sangat curam. Namun untungnya datang seorang turis yang bernama Nick. Ia pun berusaha memberikan pengarahan kepada mereka untuk bisa melewatinya dengan mulus. Got it? Well, thank you. Sandy. Untung saja Nick berhasil menyelamatkan Sydney. Terlihat Sydney pun syok parah karena hampir saja modar terjun bebas ke dalam jurang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan menyusuri jalur pendakian. Dan ternyata perjalanan mereka dan Nick satu arah. Di sepanjang perjalanan, Cliff bercerita tentang kesibukannya yang merupakan seorang penulis. Kebersamaan itu pun menjadikan mereka semakin akrab.
Tak lama kemudian mereka bertemu dengan para kewes berskin seksoy. Rupanya mereka sedang membicarakan kasus pembunuhan pengantin yang terjadi di Oahu, tepatnya sebuah pulau terbesar di Kepulauan Hawaii. Terlihat Sydney pun kaget karena 2 hari yang lalu ia berada di sana bersama Cliff. Sementara itu Cliff merasa khawatir karena bisa saja sang pelaku kini sudah berada di pulau ini. Lalu Sydney berusaha menenangkan suaminya yang terlihat ketakutan. Kemudian ia mengajak Cliff untuk melanjutkan perjalanan menuju pantai. Namun di tengah perjalanan Sydney tertarik dengan tujuan Nick yang akan pergi ke sebuah curug rahasia. Lantas ia pun memaksa Cliff untuk ikut dengan orang yang baru mereka kenal itu. Sesampainya di curug, mereka bertemu dengan pacar Nick yang bernama Gina. Melihat keindahan curug, Sydney pun langsung ikut berenang bersama mereka. Sementara itu Cliff berusaha mencari sinyal untuk browsing tentang kasus pembunuhan yang lagi geger-gegernya itu. Dan ketika sinyal EDG ia dapat, Cliff sangat kaget karena menurut berita ada kemungkinan bahwa sang pelaku pembunuhan pergi ke pulau ini. Kemudian Cliff berusaha melihat foto pelaku yang tertangkap kamera CCTV. You know what I heard? Tanpa diduga, pasangan Cleo dan Kel berada tepat di hadapannya. Itu loh yang tadi mau barengan di jalan. Lalu pasangan itu pun terlihat kesal karena ternyata Cliff satu tujuan dengan mereka. Sementara itu Cliff terlihat ketakutan dengan sikap Kel. Apalagi Kel adalah keturunan Asgardian. Tapi untungnya kedatangan Nick bagaikan penyelamat buat Cliff. Kemudian Cliff dan Nick pun kembali ke curug. Tapi karena hari sudah siang, Cliff mengajak Sydney untuk segera menuju pantai. Mendengar rencana tersebut, tiba-tiba saja Gina ingin bergabung dengan mereka. Permintaan itu pun jelas membuat Sydney merasa senang karena camping akan semakin meriah. Sementara itu, Cliff kaget saat mengetahui surat izin ke pantai sudah menghilang. Saat melihat tas milik Kel, Cliff curiga bahwa mereka sudah mencurinya. Akan tetapi dugaan Cliff salah, karena yang ia temukan hanyalah kartu anggota MLM. Singkat cerita, mereka berempat bersiap menuju pantai. Dan kini pemandangan semakin asoy karena ditemani 2 cewek bercelana gemes. Di tengah perjalanan mereka beristirahat sambil menceritakan kisah Nick yang seorang mantan militer angkatan darat. Nick pun menunjukkan bekas operasi pemasangan plat titanium di kepalanya akibat dari ledakan bom yang hampir membuatnya tewas di medan perang. Kemudian Nick memamerkan belati kesayangannya. Terlihat Cliff dan Sydney pun khawatir dengan latar belakang dan kepribadian kenalan barunya ini. Apalagi saat Nick menceritakan kemampuannya yang sudah biasa membunuh orang di medan perang. Tak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan ketika ada sinyal, Cliff mengajak Sydney untuk melihat si pelaku pembunuhan. Dan betapa kagetnya Cliff saat 2 pelaku itu sangat mirip dengan Nick dan Gina. Tapi menurut Sydney, foto itu bisa saja orang lain. Kemudian Sydney berusaha menenangkan Cliff yang selalu khawatir dengan mengatakan Nick dan Gina hanyalah pasangan biasa saja. Tapi tetap saja Cliff merasa curiga dengan mereka. Ia pun mengatakan kepada Sydney untuk selalu berhati-hati. Still be there tomorrow. Yeah, I hope we are. Saat hujan deras, mereka pun akhirnya tiba di pantai. Kemudian Cliff dan Nick langsung mendirikan tendanya masing-masing. Lalu tiba-tiba Whatever he's looking at. melihat pergerakan dari balik ruyuk, Nick mengira itu cuman kambing liar saja. Terlihat Cliff pun merasa heran karena ia tidak pernah menemukan kambing di daerah ini.
Kemudian Nick mengeluarkan senjata lain berupa busur panah. Melihat senjata tersebut, Cliff semakin curiga bahwa Nick adalah si pelaku pembunuhan. Let's go. Di tengah rasa curiga, Nick mengajaknya untuk berburu kambing. Meskipun Cliff takut, ia pun mau saja karena selalu diejek cowok lemah. Saat berada di dalam hutan, Nick tiba-tiba saja mengetahui kecurigaan Cliff kepadanya. Lalu Nick menjelaskan bahwa ia cuma pelancong biasa sama seperti yang lain. Ia pun mengatakan bahwa kini ia sedang mencari orang yang sudah memata-matai tenda mereka. Mendengar itu, Cliff pun sontak mengira orang misterius itu adalah Kel dan Cleo, si keturunan Asgard. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung mencarinya. Ketika Nick berada jauh di depan, Cliff melihat beberapa orang di balik ruyuk. Hey, what you doing? Tanpa diduga, satu di antara mereka adalah teman-teman si anak pantai. Rupanya ia sengaja mengikuti Cliff untuk memberikan surat izinnya yang tertinggal di penginapan. Setelah mendapatkan surat miliknya, Cliff pun kembali ke tenda. Tak lama kemudian, Nick datang dengan membawa satu kambing hasil buruannya. Lalu Ginap langsung prepare untuk menjagal hasil buruan tersebut. Melihat kebiasaan mereka mengolah hasil buruan, Cliff dan Sydney merasa bahwa pasangan ini cukup mengerikan. Singkat waktu, malam pun tiba, di mana kali ini Cliff dan Sydney akhirnya yakin bahwa Nick dan pacarnya itu adalah si pelaku pembunuhan. Kemudian Cliff menyuruh Sydney untuk menyembunyikan kecurigaan mereka sampai mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa kembali ke penginapan. Di keesokan harinya, mereka terbangunkan oleh kedatangan kepolisian Hawaii yang menggunakan helikopter. Rupanya para polisi akan melakukan penangkapan kepada pelaku pembunuhan yang teridentifikasi berada di pulau ini. Dan ternyata para polisi melakukan penangkapan kepada pasangan Kel dan Cleo. Akan tetapi pasangan ini tidak terima karena mereka bukanlah pelaku pembunuhan. Ketika penangkapan berlangsung, seorang anggota menggeledah tas milik mereka. Dan tanpa diduga, polisi menemukan banyak gigi manusia. Polisi pun yakin bahwa gigi tersebut adalah milik para korban. Karena seperti yang telah diberitakan, setiap korban pembunuhan itu selalu kehilangan gigi dan sidik jari mereka. Meskipun Kel terus mengelak, penemuan tersebut membuat polisi langsung membawa Kel dan pacarnya. Sementara itu, Cliff dan Sydney akhirnya merasa lega karena dugaan mereka kepada Nick ternyata salah dan si pelaku pembunuhan sudah tertangkap. Kemudian ketika hari semakin siang, Cliff dan yang lain sedang santuy menikmati suasana pantai. Kemudian Cliff mengajak Nick untuk mengunjungi goa laut dengan menggunakan kayak. Sesaat sebelum pergi, Nick menyuruh Sydney untuk memberitahu Gina akan rencana bersama Cliff. Lalu setelah Nick pergi, Sydney memberitahu Gina kemana Nick dan Cliff pergi. Dan karena bete nggak diajak, Gina yang gabut pun iseng main menggunakan kamera milik si Cliff. Melihat foto pernikahan Cliff, Gina baru sadar bahwa Cliff dan Sydney mirip sekali dengan si buronan pelaku pembunuhan. Kini ia pun yakin bahwa mereka adalah si pembunuh misterius. Kemudian ia berusaha memberitahu Nick untuk segera menjauhi Cliff. Sunset! I'm coming back! Tapi sialnya Nick tidak mengerti apa maksud Gina kepadanya. Karena keadaan tersebut, Gina mencoba untuk menyusul menuju goa laut dengan menggunakan jalur tebing.
Dirasa rahasianya sudah terbongkar, Sydney pun segera mengejarnya. Tanpa Gina sadari, Sydney kini mengejar di belakangnya. Di sisi lain, Cliff dan Nick tiba di goa laut. Kemudian Cliff membicarakan tentang dirinya yang pernah mencurigai Nick. Lalu tiba-tiba Cliff menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ternyata Cliff dan Sydney adalah pasangan rampok sadis yang telah menghabisi pasangan yang akan berbulan madu, di mana Cliff mencabut semua gigi korbannya dan Sydney menghilangkan sidik jari kedua korbannya untuk menghilangkan identitas. Namun tanpa mereka ketahui, CCTV di TKP berhasil menangkap aksi mereka hingga membuat viral seantero Hawaii dan membuat Gina pun mengetahuinya. Setelah melakukan aksi kejinya, pasangan kopet ini pun mengubah penampilannya untuk menutupi identitas. Dan di hari ketiga, mereka lanjut bersenang-senang dengan berkemping di pulau ini. Ya, seperti yang kita lihat dari awal film tadi ya. Dan ternyata Cliff lah yang memfitnah Kel dengan menyimpan gigi si korban di dalam tasnya. Karena bagaimanapun caranya, mereka harus mengkambing hitamkan seseorang agar kejahatan mereka tidak terbongkar. Dan ketika itu, saat Cliff bertemu anak pantai di hutan, ia menyuruhnya untuk segera menghubungi polisi dengan menuduh Kel dan Cleo si keturunan Asgard sebagai pelaku pembunuhan. Dan saat Gina histeris, Sydney sudah berhasil mengejar Gina. Setelah Sydney kecebur, Gina mencari keberadaan Nick dan Cliff yang ternyata sudah menghilang. Saat Gina akan menghubungi polisi, ia melihat Sydney sudah nyantui di atas kayak. Right there. Meskipun Gina terkena tembakan, ia mencoba melawan. Setelah menanam pisau di tangan Cliff, Gina pun mengabret seedan-edannya untuk mencari bantuan. Di sisi lain, Nick akhirnya tersadar setelah selamat dari kematian, karena ternyata tembakan Cliff mengenai titanium di bagian kepalanya. Kemudian ia langsung mencari keberadaan pacarnya. Setelah melewati tebing, ia bertemu dengan Kang sewa kayak di tempat itu. Gina menceritakan tentang apa yang baru saja ia alami. Tapi tak lama kemudian, Cliff datang dengan Watados dan bersandiwara bahwa Gina cuma wanita yang sedang mabok. Namun sebelum dirinya ketahuan, Cliff pun langsung bertindak. No way. Tepat pada waktunya, kedatangan Nick menghentikan kebangsatan Cliff. Setelah melukai tangannya, Nick berhasil membalikan keadaan.
Cliff pun tak berdaya saat moncong pistol berada di lehernya. Tapi tiba-tiba Sydney datang dengan para polisi. Kemudian para polisi memintanya untuk menunjukkan siapa dan yang mana pembunuh yang masih berkeliaran itu. Lalu Sydney membohongi para polisi dengan akan menuduh Nick. Do it. Melihat perjuangan Nick dan Gina, Sydney pun mengalami pergolakan hati. Karena sebenarnya ia pun ingin dicintai seperti pasangan Nick dan Gina. Namun yang ia dapat dari pacarnya selama ini hanyalah dimanfaatkan saja dengan cinta yang palsu. Sydney yang merasa bersalah akhirnya ingin menyudahi semua sandiwara ini. Ia pun berkata, pelaku yang sebenarnya adalah orang yang telah menghancurkan hidupku, di mana orang itu adalah orang yang akan mengambil pistol. Akhirnya, Cliff sang psikopat noob pun langsung tewas di headshot. Singkat cerita, Nick dan Gina diselamatkan polisi. Setelah melewati hari-hari yang buruk, Nick pun melamar kekasih hatinya itu. Dan hingga pada akhirnya, mereka pun selamat dan hidup bahagia seperti di film-film dongeng. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana ending yang sangat tak terduga sekali, bukan? Bagi yang belum nonton sih. Dari awal kita terbawa suasana oleh keceriaan pasangan Cliff dan Sydney. Padahal 2 hari sebelumnya mereka sudah melakukan perampokan sekaligus pembunuhan di pulau lain. Karena sebenarnya mereka adalah pasangan perampok dan pembunuh yang suka mengambil identitas korbannya untuk diperankan dan dinikmati. Lalu saat bertemu dengan Nick dan Gina, kita seolah digiring untuk menyangka mereka adalah pelaku pembunuhan. Namun di akhir cerita, penyesalan Sydney akhirnya menghentikan perbuatan jahat Cliff si biang masalah. Karena Sydney pun sudah merasa capek dimanfaatkan dan tak mendapatkan cinta sebenarnya dari Cliff. Ia pun capek harus terus-terusan menyamar dari waktu ke waktu untuk bersembunyi dari polisi. Dan Nick yang tadinya disangka pelaku ternyata adalah sang Bye-bye.